Muda Syuradikara. Pada saat ini, kita akan menyambut kedatangan siswa-siswi kelas 10 baru angkatan ke-70 di SMAK Syuradikara. Pada hari ini, mereka akan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMAK Syuradikara. Nah, dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini, tentunya para siswa perlu mengetahui beberapa hal, yakni lingkungan sekolah, fasilitas sekolah, dan sistem pembelajaran yang ada di SMAK Syuradikara. Penasaran dengan keseruan kami? Ikuti terus liputan jurnalis muda Syuradikara. Halo Sobat Kuning Putih, SMAK Syuradikara melaksanakan MPLS yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah di hari Rabu 12 Juli 2023 sampai Sabtu 15 Juli 2023. Peserta MPLS disambut dengan tarian dari Sanggar Kunebara, yakni salah satu ekskul tari di SMAK Syuradikara. Setelah itu, di hari Selasa, para siswa mendapat sambutan dari Pater Stef, Bruder Chris, dan guru-guru. Setelah mendapatkan gugusnya masing-masing, peserta MPLS diarahkan pendamping gugusnya untuk menuju ruangan kelas. Materi yang dibawakan mulai dari materi visi misi sekolah oleh Bruder Simply dan Pater Franz. Yang kedua, materi tata krama dan pergaulan oleh Pak Amros dan Pak Nato. Ketiga, siswa menerima materi hak dan kewajiban akademis oleh Pak Adri dan Ibu Dina. Bahasa Inggris dengan lanjut dengan misalnya bahasa Pak. Di sini, siswa belajar materi program dan cara belajar berbasis digital oleh Ibu Yolan dan Ibu Emi. Belajar materi mengenai panduan hidup sekolah oleh Pak Karel dan Pak Eman. Materi pengenalan administrasi siswa dan materi pengenalan perpustakaan sekolah. Peserta MPLS juga belajar materi pengenalan koperasi sekolah oleh Pak Heri dan Ibu Afri. Ada pengenalan beberapa organisasi sekolah oleh Pak Isto seperti OSIS, Pramuka, JMS, dan organisasi lainnya, serta berbagai ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Para siswa juga mengenal lagu-lagu rohani dan lagu Mars Syuradikara. Dan pengenalan sekolah Adiwiyata. Peserta MPLS berjumlah 350 orang yang dibagi menjadi 10 gugus, yakni gugus Eben, Bak, Bader, Donatus, Prado, Pantrier, Baker, Tera, Hermanus, dan Justinus. Selama masa MPLS, siswa baru juga mengikuti beberapa kegiatan yang tidak kalah seru,
siswa belajar tentang peraturan baris berbaris yang langsung diajarkan oleh beberapa tentara. Peserta MPLS diajarkan cara berbaris yang benar dan apa saja yang tidak boleh dan boleh dilakukan dalam baris berbaris. Selain itu, ada sesi istirahat di mana siswa-siswi melakukan ice breaking sambil bernyanyi santai. Halo Sobat Kuning Putih, saat ini saya sedang berada di lapangan sepak bola SMAK Syuradikara bersama dengan salah satu peserta MPLS. Perkenalkan, nama saya Leopoldo Greli Saputra Deron, biasa dipanggil Giri Saputra. Saya asal dari Labuan Bajo, alumni SMPK swasta Sendukosur. Oke, baik. Apa alasan adik memilih SMAK Syuradikara sebagai tempat baru untuk menimba ilmu? Dikarenakan SMA Syuradikara ini memiliki kualitas yang luar biasa, di mana sekolah ini mampu menciptakan pribadi seorang anak menjadi lebih baik. Oke. Yang kedua, apakah adik memiliki target yang ingin dicapai di SMAK Syuradikara? Saya memiliki target dengan cara memanfaatkan berbagai fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah demi mewujudkan cita-cita saya. Oke. Bagaimana perasaan atau pandangan adik sebelum dan sesudah masuk di SMAK Syuradikara? Awalnya saya belum mengenal sekolah ini, bagaimana visi dan misi dalamnya. Setelah saya berkumpul bersama teman-teman di SMAK Syuradikara, saya merasa ada yang berbeda dari sekolah yang lain. Itu saja. Terima kasih. Lencang depan. Red. Halo Sobat Kuning Putih, saat ini saya sedang berada di lapangan sepak bola SMAK Syuradikara bersama dengan para peserta MPLS. Perkenalkan, nama saya Ana Wirawan, asal SMP saya SMPK Frateran Dau ND. Perkenalkan, nama saya Munda, asal MP saya SMP Stanislaus Borong. Oke, baik. Apa alasan adik memilih SMAK Syuradikara sebagai tempat baru untuk menimba ilmu? Alasannya adalah, menurut saya, SMAK Syuradikara merupakan sekolah terfavorit di kota ND. Bagaimana dengan Kalau alasan saya, karena SMA Syuradikara merupakan sekolah terakreditasi A unggul dan banyak sekali alumni Syuradikara yang telah menjadi orang-orang sukses. Oke. Apakah adik mempunyai target yang ingin dicapai di SMAK Syuradikara? Target saya adalah saya bisa dapat masuk ke organisasi-organisasi yang dapat menunjang jiwa kepemimpinan saya, seperti organisasi OSIS di SMAK Syuradikara ND. Target saya di SMA Syuradikara bisa mendapat nilai yang sempurna dan bisa mendapatkan beasiswa untuk pergi ke Jepang. Oke. Bagaimana perasaan atau pandangan Ade sebelum dan sesudah masuk di SMAK Syuradikara? Pandangan saya sebelum masuk ke SMAK Syuradikara adalah SMAK Syuradikara merupakan sekolah terfavorit di kota ND dan biasanya alumni dari SMAK Syuradikara adalah orang-orang hebat dan berprestasi. Pandangan saya sebelum masuk Syuradikara adalah saya melihat bahwa Syuradikara seperti sekolah pada umumnya. Dan setelah saya masuk ke Syuradikara, ternyata di Syuradikara banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler yang bisa saya ikuti dan dapat mengembangkan minat dan bakat saya. Oh iya, terima kasih. Di hari Sabtu, siswa-siswi melakukan senam bersama yang dipimpin oleh Pasil. Kemudian dilanjutkan dengan berbagai lomba menarik oleh OSIS. Ada permainan fisik bumi atau memasukkan paku ke dalam botol, permainan meniup bola pingpong pada gelas yang terisi air. Terakhir, ada permainan estafet sarung. Permainan diakhiri dengan pemberian hadiah oleh Pater Franz.
Setelah itu, ada pengenalan anggota OSIS MPK. Halo Sobat Kuning Putih, kembali lagi bersama saya Ica dalam liputan jurnalis muda Syuradikara. Saat ini, saya sedang bersama dengan salah satu guru SMAK Syuradikara. Saya Fasil Pester Keu, Wakasek bagian kesiswaan yang menangani MPLS PDB. Oke, baik. Apa saja kegiatan yang Bapak siapkan untuk membangun dan mengenalkan Syuradikara kepada peserta MPLS? Ya, MPLS PDB, ya, masa pengenalan lingkungan sekolah siswa baru, peserta didik baru 2023-2024 itu sudah disiapkan menjadi program kesiswaan setiap tahun. Dari setiap tahun itu program itu disiapkan oleh Wakasek Kesiswaan dengan staf di kesiswaan, Bapak Ibu guru, pendamping, pemberi materi itu sudah dipersiapkan lebih dulu. Ada materi tentang visi misi Syuradikara, ciri khas Syuradikara sebagai sekolah SPD. Yang kedua itu tentang tata pergaulan siswa-siswi, ya. Yang ketiga itu tentang cara belajar, ya, metode belajar, cara belajar tapi yang berbasis digital. Kemudian mengingat bahwa sekolah ini adalah sekolah adiwiyata, ya, berarti pengenalan terhadap kecintaan terhadap lingkungan, peduli terhadap lingkungan hidup itu perlu disampaikan dari awal-awal siswa baru masuk. Kemudian masih ada tentang peraturan-peraturan sekolah yang kita rangkum dalam yang namanya panduan hidup bersama di sekolah ini. Kemudian ada olahraga gembira, latihan PBB baris berbaris seperti kemarin sudah dijalankan. Itu yang dipersiapkan selama ini. Oke, baik. Apa perbedaan MPLS tahun ini dengan MPLS tahun sebelumnya? Ada perbedaan. Tahun ini, kalau tahun lalu itu kita 12 kelompok. Ya. Tahun ini karena jumlah kita 350 dibagi menjadi 10 kelompok saja. Dan materi-materi ada yang digabungkan. Kalau kali lalu itu cara belajar berbasis digital, menggunakan digital dalam proses pembelajaran itu kita gabungkan dengan cara belajar menggunakan sistem digital. Ya, itu beberapa hal yang berbeda tapi tidak terlalu banyak juga yang berbeda. Setelah kegiatan MPLS, apa yang Bapak harapkan dari para siswa-siswi yang menerima sebagai materi? Ya, paling tidak selain mengenal lingkungan fisik SMA Syuradikara ini, juga dia harus mengenal hal lain juga tentang visi misi. Berarti itu juga harus terjadi penyesuaian, ya, tingkah laku perilaku siswa, ya, sepak terjangnya ketika selama menjadi SMAK siswa SMAK Syuradikara, dia harus mengikuti, ya, derap, langkah, aturan-aturan yang disiapkan. Harus ada perubahan sikap dan perilaku. Ya, itu yang diharapkan. Oke, ya. Itu saja Bapak. Sekian dari informasi yang kita dapatkan dari Paksil. Saya Ica, pamit undur diri.